Perkenalkan, nama saya Fabiana Lukasa Putri dengan NIM D104124190. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelum masuk ke 5 aspek usability, mari kita bahas ini dulu. Yang pertama, apa itu usability? Usability itu bukan cuma satu hal sederhana, tapi gabungan dari beberapa aspek yang bikin sebuah sistem gampang buat dipakai. Bisa dibilang usability itu adalah sebuah ukuran seberapa enak dan mudah sebuah sistem buat dipakai oleh orang yang menggunakannya. Lalu, apa sih fungsi usability itu? Yang pertama, untuk tahu seberapa gampang sistem itu digunakan buat menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua, buat dapetin data nyata langsung dari pengguna. Apakah sistemnya benar-benar kepakai dengan baik atau masih bikin ribet? Yang ketiga, hasil bisa dibandingin sama standar tertentu. Jadi kita tahu nih, sistem itu udah sesuai harapan kita atau belum. Lalu, kenapa sih usability ini penting? Karena setiap orang itu berbeda-beda. Sistem yang cocok buat satu orang bisa jadi ribet buat orang lain. Kalau usability bisa diukur dengan jelas, kita nggak cuma bilang user friendly doang, tapi beneran dibuktikan dengan data. Sistem yang usable bikin orang efektif, efisien, dan puas. Akhirnya, lebih banyak orang yang mau pakai sistem itu. Aspek yang pertama adalah learnability atau mudah dipelajari. Intinya, seberapa cepat orang baru bisa pakai sistem kita. Ada sistem yang gampang banget dipelajari. Tinggal lihat sebentar, langsung ngerti. Contohnya, ada mesin tiket otomatis di stasiun, ada ATM, atau ada aplikasi sederhana. Tapi, ada juga loh yang butuh waktu lama untuk dikuasai. Misalnya, software teknis yang kompleks. Sistem yang baik sebaiknya cepat dipelajari biar orang nggak frustasi sama sistem kita. Aspek yang kedua ada efisiensi. Ini bicara soal kecepatan dan produktivitas pengguna yang sudah terbiasa dari awal. Performa naik pelan-pelan sampai akhirnya stabil. Masalahnya, banyak nih orang yang berhenti belajar setelah merasa udah cukup bisa. Padahal, kalau mau belajar fitur selanjutnya, mereka bisa loh lebih hemat waktu. Yang ketiga, ada memorability atau mudah diingat. Fokus ke pengguna casual, yaitu orang yang pakai sistem ini sesekali aja. Mereka bukan pemula total, tapi juga bukan expert. Jadi saat kembali pakai, mereka harus cepat ingat nih, tanpa harus belajar lagi dari nol. Contoh aplikasinya ada aplikasi pajak online. Untuk pemula yang baru pertama kali buka, pasti bingung total dong. Untuk expert, akuntan yang pakai tiap hari, udah pasti hafal semua. Jadi gak perlu belajar lagi nih. Lalu untuk orang casual, orang yang cuma pakai setahun sekali buat laporan pajak, biasanya harus ingat-ingat dulu nih, gimana cara pakainya. Yang keempat, ada errors atau kesalahan. Sistem yang bagus harus menginginkan kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, sebaiknya gampang buat diperbaiki. Di sini ada 2 jenis error. Yang pertama ada error kecil atau gampang diperbaiki, dan kedua ada error besar atau fatal. Untuk error kecil atau gampang diperbaiki, itu kesalahan yang cuma bikin kerjaan kita sedikit lebih lama. Misalnya salah klik menu. Lalu untuk kesalahan besar atau fatal, itu kesalahan yang susah dipulihkan, bahkan bisa bikin hasil salah tanpa kita sadari. Contohnya, salah input angka di laporan keuangan. Solusinya, sistem kita harus kasih jalan keluar. Misalnya, tombol undo, auto save, atau konfirmasi lagi sebelum hapus permanen. Oke, aspek yang terakhir, aspek kelima, yaitu satisfaction atau kepuasan pengguna. Ini soal perasaan nyaman, senang, dan puas saat pakai sistem kita. Penting banget nih buat aplikasi hiburan, game, atau aplikasi kreatif. Karena tujuannya ini bukan cuma buat cepat selesai, tapi bikin orang betah dan menikmati prosesnya. Contohnya, game The Sims.
Orang main bukan karena pengen cepat selesai, tapi karena seru dan kreatif. Lalu ada aplikasi menggambar digital, bukan sekedar efisien, tapi bikin pengalaman kreatif yang memuaskan. Lalu ada Spotify, orang pakai bukan cuma buat efisien denger lagu, tapi karena nyaman dan menyenangkan. Nah, jadi intinya usability itu tentang bikin sistem yang gampang dipelajari, efisien, mudah diingat, minim kesalahan, dan bikin orang puas. Kalau semua aspek itu terpenuhi, sistem kamu pasti lebih diterima sama pengguna.